Ayat 3, dan ia berseru dengan suara nyaring sama seperti singa yang mengaum. Dan sesudah ia berseru, ketujuh guru itu memperdengarkan suaranya. Tidak ada oknum yang lain yang bisa memenuhi persyaratan di dalam simbol-simbol ini selain Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Karena dialah singa dari suku Yehuda. Dan di sini singa mengaum. Amin. Dan kemudian ketujuh guru memperdengarkan suaranya. Sebuah misteri besar yang dinantikan untuk disingkapkan hanya di akhir zaman. Ayat 4. Dan sesudah ketujuh guru itu selesai berbicara, aku, Yohanes Rasul, aku mau menuliskannya. Karena dia memang disuruh untuk menuliskan semua yang dia lihat. Tetapi aku mendengar suatu suara dari sorga berkata, meteraikanlah apa yang dikatakan oleh ketujuh guru itu, dan janganlah engkau menuliskannya. Terpuji nama Tuhan, silakan duduk. Tuhan berkati membacaan firman-Nya. Haleluya. Sebuah nas kitab suci yang diperuntukkan hanya untuk akhir zaman. Bagi orang-orang kudus di akhir zaman yang masih hidup, yang hidup dikhususkan, dipredestinasi untuk hidup di akhir zaman, dan kepada mereka hal ini diberikan. Dan inilah sebuah misteri yang dinantikan oleh orang-orang kudus di zaman-zaman yang sebelumnya. Dan hal ini adalah untuk menyelesaikan, dengan berkumandangnya ketujuh guru, adalah untuk menyelesaikan semua yang tidak terurus. Semua yang belum selesai, yang ditinggalkan oleh para pendahulu-pendahulu kita. Amin. Karena kita tahu bahwa di sepanjang zaman-zaman gereja, mereka hanya diberikan sebagian firman. Dan mereka tidak bisa menyelesaikan semuanya menjadi komplit, karena usia mereka tidak cukup panjang. Tetapi dijanjikan bahwa ketujuh guru akan dikumandangkan di akhir zaman. Maka dengan berkumandangnya ketujuh guru, maka semua yang tak terurus, semua yang terbengkelai, semua yang tidak selesai, maka itu diselesaikan dan menjadi komplit. Amin. Dan menjadi komplit karena Allah kita adalah komplit adanya. Dia yang adalah pemimpin hidup kekal kita, dia yang adalah kepala atas gerejanya, maka dia harus komplit dan dia harus memiliki tubuhnya secara komplit sebelum kepala dan tubuh bisa menyatu. Anda mengerti yang saya maksudkan? Karena ini adalah sebuah kesatuan dari sebuah unit yang sama, di mana tubuh adalah bagian dari Kristus sendiri. Sehingga tubuh itu harus menjadi komplit sebelum Kristus sang kepala bisa menyatu. Dan dia tidak bisa menyatu dengan gerejanya dengan sesuatu yang tidak komplit. Dengan sesuatu yang hanya sebagian saja. Karena dia adalah kepala yang komplit. Amin. Dia adalah kepenuhan firman itu sendiri. Maka dia harus mendapatkan kepenuhan tubuhnya. Dan itu hanya bisa terjadi di akhir zaman sesudah ketujuh guru berkumandang. Dan inilah misteri, satu-satunya misteri yang ditunggu untuk disingkapkan. Sebab kepada Yohanes dikatakan bahwa meteraikan apa yang dikatakan oleh ketujuh guru itu, dan jangan engkau menuliskannya. Ingat, Rasul Yohanes mendapatkan penglihatan-penglihatan yang besar ini di Pulau Patmos di tahun 95 dan 96. Dan dia mendapatkan semuanya itu dan disuruhkan oleh Tuhan Yesus untuk tuliskan semua yang kau lihat. Dan inilah satu-satunya kitab di mana Yesus sendiri yang menampakkan dirinya. Dan memberikan instruksi, tuliskan itu. Amin. Di dalam sebuah gulungan kitab. Jadi Yohanes hanya menuliskan apa yang dilihat. Anda mengerti? Yohanes hanya menuliskan apa yang dia lihat. Haleluya. Dan pada saat Yohanes melihat semuanya ini dan menuliskannya,
maka dia sedang menggenapkan perkataan Tuhan Yesus bahwa murid ini tidak akan mati sebelum melihat aku datang lagi. Amin. Tetapi perkataan itu tidak bisa dipahami oleh murid-murid yang lain. Amin. Tetapi setelah Roh Kudus memenuhi mereka, barulah mereka mengerti bahwa yang dimaksudkan adalah bukan Yohanes akan melihat Yesus datang yang kedua di dalam peristiwa aktualnya, tetapi adalah di dalam sebuah penglihatan yang besar. Yohanes melihat Yesus datang yang kedua kali. Terpuji nama Tuhan. Jadi kepada Yohanes hanya disuruhkan tuliskan. Anda paham? Kepada Yohanes tidak disuruhkan untuk jelaskan, tetapi hanyalah menuliskan. Semua yang dia lihat, tuliskan saja. Terpuji nama Tuhan. Sehingga dari hal ini Anda bisa mengerti bahwa Yohanes sendiri menuliskan seluruh penglihatan tersebut di dalam sebuah kitab. Dan itu disebut kitab Wahyu, kitab penyingkapan. Namun Yohanes sendiri tidak bisa memahami semuanya apa yang dia tuliskan. Anda harus pahami itu, Anda harus mengerti itu. Dia menulis, tapi dia hanya disuruh untuk menulis. Dia bukan disuruh untuk mengajarkan atau menjelaskan atau menyingkapkan hal-hal simbol-simbol yang ada di dalam kitab Wahyu. Dia hanya disuruh untuk menuliskan. Sehingga dengan demikian Anda melihat bahwa tidak semua hal yang dia tuliskan di dalam kitab Wahyu dipahami dan dimengerti oleh Rasul Yohanes. Ada amin? Anda percaya itu? Karena apa yang dituliskan oleh Rasul Yohanes adalah hal-hal yang akan datang. Dan itu sampai kepada zaman yang baru, atau tepatnya Yerusalem yang baru. Amin. Dan hal yang sama yang juga dilihat oleh Daniel, karena Daniel dan Yohanes mendengar ketujuh guru yang sama. Amin. Tetapi kepada Yohanes dikatakan, meteraikan itu, sembunyikan semua perkataan-perkataan tersebut dan meteraikan kitab tersebut sampai kepada akhir zaman. Dan kita berada di zaman yang dimaksudkan sesudah berakhirnya perang dunia kedua. Sesudah Israel menjadi negara yang berdaulat, maka Tuhan harus membukakan misteri ini. Yaitu apa yang dulunya disuruhkan kepada Daniel, sembunyikan itu Daniel. Apa yang dulunya disuruhkan kepada Yohanes, jangan tulis apa yang kamu dengar, apa yang diucapkan oleh ketujuh guru itu. Dan Tuhan harus menunggu sampai akhir zaman tiba. Amin. Tuhan menunggu sangat lama untuk menantikan akan hal ini dibukakan. Haleluya. Dan ketika hal ini dibukakan, maka itu akan menyelesaikan semua hal-hal yang tak terurus, yang tidak bisa diselesaikan oleh para pendahulu-pendahulu kita. Anda mengerti? Sehingga di sini Anda bisa melihat bagaimana Tuhan menanti dengan cukup sabar. Sampai tiba waktunya, segala sesuatunya genap seperti yang dinubuatkan di kitab suci. Zaman, masa, bangsa-bangsa, dan lain sebagainya, semuanya harus tergenapi. Amin. Anda bisa bayangkan apakah Tuhan akan membukakan misteri rahasia ketujuh guru ini di masanya John Wesley? Ketika Amerika Serikat baru saja lahir tahun 1776. Sebab tentang Amerika Serikat sudah dinubuatkan di kitab Wahyu, di Wahyu 13. Anda mengerti? Tetapi apakah karena Amerika Serikat sudah muncul menjadi sebuah negara yang berdaulat pada waktu itu, kemudian Tuhan sekonyong-konyong turun untuk membuka kitab Wahyu? Membuka gulungan kitab, melepaskan meterai-meterainya, dan apa yang dilarang untuk dituliskan, maka kemudian disingkapkan? Tidak demikian. Tuhan pun harus menunggu sampai Amerika Serikat menjadi sebuah bangsa yang tepat seperti yang dituliskan di Wahyu 13.
bahwa dia akan menjadi patung bagi binatang tersebut dan ia akan mengucapkan dengan suara seperti naga. Penampilannya seperti anak domba, tetapi ketika ia bersuara seperti naga. Amin. Jadi Tuhan pun harus menunggu sampai Amerika Serikat mampu bersuara seperti naga. Ada, amin. Praise the Lord. Haleluya. Jadi Tuhan menunggu dengan sangat sabar. Dia bukan Allah yang buru-buru. Dia harus mengerjakan segala sesuatunya seturut dengan nubuatan-nubuatan yang sudah dituliskan di dalam kitab suci. Hal yang tidak bisa dilakukan oleh Tuhan adalah menggagalkan firman-Nya sendiri. Amin. Itulah sebabnya dia menjaga firman-Nya sedemikian rupa supaya kelak nanti ketika firman itu, nubuatan-nubuatan tersebut harus tergenapi, maka itu harus digenapi sesuai dengan kondisi, situasi, keadaan yang sudah dituliskan di dalam nubuatan-nubuatan tersebut. Terpujilah nama Tuhan.